Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dan mengikuti pelajaran pada pagi ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita hari ini sudah masuk di tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 4, sifat benda cair, muatan bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, di pelajaran 3 kemarin kita sudah belajar tentang sifat benda padat. Ya, apa saja sifat benda padat? Yaitu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Nah, hari ini kita lanjutkan di pembelajaran 4, yaitu sifat benda cair, muatan bahasa Indonesia. Silakan dibuka bukunya. Halaman 83. Ayo membaca sifat benda cair. Nah, air di bumi adalah tempat yang berair. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Sebagian besar air berada di lautan. Air juga ada di udara sebagai uap air, di sungai dan di danau, di es dan di gletser, di tanah dan bahkan pada tubuh kita. Air tidak pernah diam. Berkat siklus air, pasokan air planet kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Walaupun terdapat banyak air, jumlah air tawar di bumi sangat terbatas. Sekitar 97% air berupa air asin dan 3% berupa air tawar. Hampir 2/3 air tawar berada dalam bentuk es di kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan di dalam tanah. Air sangat penting bagi kehidupan. Sungai adalah sumber dari sebagian besar air permukaan yang digunakan orang, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibanding total air yang ada di bumi. Oleh sebab itu, kita harus hemat dalam menggunakan air. Ya, kita harus hemat dalam menggunakan air, jangan membuang-buang air. Kalau mandi, kalau sudah selesai, dimatikan kerannya. Nah, anak-anak, selain benda cair, selain air, apakah anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lain dari benda cair, yaitu sirup, sabun, jus ya. Terserah jusnya apa, jus mangga, jus apa. Kemudian oli, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kita hari ini akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Nah, silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 85. Nah, mengenal sifat benda cair, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan yang akan kita siapkan, yang pertama, air dan minyak goreng, ember, gelas, dan kantong plastik. Ibu sudah menyiapkan, ada kantong plastik, ada gelas, kemudian ada botol, dan gelasnya juga ada seperti ini bentuknya ya. Nah, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Minyak goreng nanti masukkan juga ke dalam
plastik, ember, gelas ya. Yang ketiga, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Ada di halaman 85 tabelnya, sifat benda cair. Nah, sekarang perhatikan. Di situ ada ember, botol, dan kantong plastik. Apakah bentuknya sama? Beda ya, di dalamnya ada air itu. Nanti terserah isinya, mau air, mau minyak goreng, mau jus jambu, atau sirup di dalam tempat itu tadi. Nah, sekarang kita melakukan percobaan. Yang pertama kita coba dengan air. Sekarang air kita masukkan ke dalam ember, botol, dan plastik. Air itu bentuknya sama enggak setelah kita masukkan ke tempat ember, botol, dan plastik? Iya, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Jadi air itu bentuknya berubah sesuai wadah. Kita centang. Nah, kemudian air apakah dapat digenggam atau tidak? Ya, air tidak dapat digenggam. Kita beri cekles, centang. Sekarang percobaan minyak goreng. Minyak goreng kita masukkan ke dalam ember, botol, dan kantong plastik. Apakah bentuknya berubah minyak gorengnya? Berubah sesuai wadah. Kita centang. Apakah minyak goreng bisa digenggam atau tidak? Tidak bisa digenggam. Kemudian jus jambu juga ya. Apabila kita masukkan ke tempatnya, bentuknya berubah sesuai tempat dan tidak bisa digenggam. Kemudian sirup juga. Nah, sekarang yang ininya kita silang. Nah, ya, berarti apakah anak-anak bisa menyimpulkan sifat benda cair setelah kita melakukan percobaan? Ada yang bisa? Nah, kesimpulan dari hasil percobaan adalah benda cair memiliki sifat bentuknya berubah sesuai tempat dan tidak dapat digenggam. Ini ya tadi hasilnya ya. Nih, bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak bisa digenggam. Itu adalah sifat benda cair. Bentuknya berubah sesuai tempat dan tidak dapat digenggam. Ini sifat benda cair. Kita hanya mempelajari 2 sifat ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo membaca, mengidentifikasi kegiatan bergotong royong. Silakan anak-anak buka halaman 86 dulu. Ya, sekarang kalian baca aja di halaman 86. Bacalah teks bergotong royong memperbaiki selokan di buku siswa dengan saksama. Setelah membaca, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, apakah yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Apakah arti pentingnya hidup bergotong royong? Sekarang silakan baca di halaman 86. Bergotong royong memperbaiki selokan. Musim hujan telah tiba. Di sekitar tempat tinggal Titus sering terjadi banjir. Banjir terjadi karena saluran pembuangan atau selokan tersumbat. Selokan tersumbat oleh sampah dan lumpur. Selain itu banyak selokan yang rusak. Nah, mereka bekerja bakti. Masing-masing warga membantu dan cara yang berbeda. Ada yang membantu dengan tenaga, ada pula yang membantu menyediakan bahan yang diperlukan. Misalnya pasir dan semen. Bapak-bapak membantu memperbaiki selokan yang rusak. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak membantu membersihkan selokan. Selokan yang rusak dapat diperbaiki. Selokan yang tersumbat dapat mengalir lagi. Semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Warga senang karena saat hujan turun nanti tidak mengakibatkan banjir
lagi. Nah, itulah fungsi gotong royong. Ya, bergotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang 2 tadi ya. Apakah yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Nah, karena adanya bergotong royong. Yang kedua, apakah arti pentingnya hidup bergotong royong? Kerjasama yang dilakukan masyarakat untuk membina kerukunan hidup dan kebersamaan bertetangga. Inilah ya fungsi bergotong royong. Nanti pekerjaannya cepat selesai, ringan, tidak berat, dan kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat dan tetangga kita. Dan selalu rukun. Nah, kemudian tugas kalian hari ini yaitu kerjakan halaman 87 menulis kegiatan gotong royong. Ada di halaman 87 ya. Nah, kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tulis contoh kegiatan tersebut apa saja yang kita lakukan saat bergotong royong. Misalkan kita bergotong royong di lingkungan tempat tinggal. Ini contohnya ya. Di tempat tinggal, yaitu bergotong royong dengan tetangga. Membersihkan selokan. Nah, bergotong royong di rumah apa saja? Membersihkan halaman. Banyak lagi ya di rumah. Kalau di sekolah, bergotong royong, paket kelas. Ada lagi selain itu. Nah, nanti kalian sebutkan ya gotong royong di lingkungan tempat tinggal 5, di rumah 5, di sekolah juga 5. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita dari subtema 2 pembelajaran 4 tentang sifat benda cair dan bergotong royong. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan kalian dapat mengerjakan soal yang Ibu berikan ya. Tugas yang Ibu berikan diselesaikan dengan baik. Nah, anak-anak, kalian tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Nah, Ibu Hairi dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.